Halo teman-teman, nah ini hari kita mau ngobrol-ngobrol soal ternak murah. Nah ini ternak murah ini di bird farm apa nih? Naufal Bird Farm, NBF. Naufal Bird Farm, NBF Cirebon. Ya. NBF Cirebon. Nah uniknya di sini itu perawatan untuk ternak itu nggak mahal, ya. Jadi kita harus tahu di mana yang nggak mahalnya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga ada poligami. Jadi ternaknya itu lakinya satu, betinanya dua. Nah ini juga kan boleh dibilang irit nih nanti, ya. Kita untuk lebih jelasnya nanti kita tanya dengan dia ownernya nih, dengan Mas apa Mas? Ical. Mas Ical. Mas Ical ini ownernya dari ternak ini. Apa tadi namanya ternak ini? NBF. NBF Naufal Bird Farm. Naufal Bird Farm. Oke, Mas Ical nih, Ya. saya mau tanya nih. Mungkin teman-teman juga pengen tanya, kok bisa sih ternak tuh murah ya gitu. Ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, Mas Ical ini ada berapa kandang ternak nih yang dipakai? Ya, kalau total kandang total 15. Oh, total 5. Total 15. 15 itu untuk saat ini baru 5 kandang yang kita Produksi. fokuskan untuk produksi. Oh, gitu. Tapi itu udah rutin ya? Itu udah rutin. Udah rutin. Sudah rutin. Nah, andaikan nih, sekarang kalau teman-teman mau ternak nih, Mas Ical, itu yang pertama disiapkan tuh apa sih? Yang pertama yang harus disiapkan yang penting burungnya. Om. Burungnya Burungnya apa ada. enggak? Burungnya ada. Burungnya nggak ada apa yang mau diternak? Iya, betul. Burungnya dulu ya. Burungnya Oh. dulu, terus kedua, Pasang ya, pasangnya. pasang. Oke. Burungnya dulu sepasang, lalu kita pikirkan lahan kita ini mumpuni apa enggak nih? Oh, gitu. Maksudnya biar Pas atau enggak nih gitu, oh, untuk untuk ternak. buat kandang Untuk ternaknya. buat kandang. Oke. Kalau bisa ya sekiranya jangan sampai mengganggu penghuni yang ada di dalam rumah. Oh, gitu. Jadi kalau umpama ternak di tempat ramai juga akan keganggu juga ya. Terganggu juga. Gitu ya. Cari posisi yang strategis lah, cari posisi yang strategis. Yang nyaman lah. Yang nyaman buat untuk- burungnya ya. Buat burungnya nyaman, buat penghuni Penghuninya rumahnya juga. nyaman. Itu emang ukurannya berapa tuh? Ukuran untuk sebetulnya kalau ukuran ini nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan. Yang di sini, Yang di sini itu kita pakai ukuran lebarnya 1 meter, 1 meter, panjangnya itu 2 meter, 2 meter. 2 meter setengah, 2 meter setengah. terus tingginya itu sekitar 180 sampai 2 meteran. Oh, cukup lah ya. Cukup lah itu cukup. Oh, jadi satu pasang paling tidak harus punya kandang ternak seukuran itu ya? Iya, tapi tidak saklek juga dalam artian tidak harus dengan ukuran seperti itu. Oke, Gitu. kurang Tapi lebih lah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Karena kita pun ada dua kandang yang ukurannya itu 2 meter kali 2 meter. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar ada. Jadi ternak itu tergantung lahan lah intinya Tergantung gitu. lahan. Jadi manfaatkan iya. sebaik mungkin. Intinya jangan terlalu kecil lah gitu kan. Iya, betul. Paling tidak minimal tadi seperti yang dikasih tahu sama Mas Ical. Oke deh Mas Ical. Ya. Jadi kalau sepasang itu berarti kan laki perempuan nih. Betul. Nah, ini bedanya apa nih laki perempuan nih? Betulnya sih ilmunya ilmu umum nih. Umum, Jantan ya. betina ya. Jadi kalau untuk jantan itu kan dia ekor lebih panjang ya. Oh, jelas. panjang. Ekor lebih panjang dari betina, terus dari warna bulu juga. Jantan itu lebih pekat, lebih hitam, lebih lebih nyala, lebih bright lah gitu ketimbang betina yang mungkin lebih gusam. Ada beberapa betina yang lebih gusam dari jantan ya. dan volume suara juga kan jantan lebih lantang, lebih gacor ketimbang betina. Oh gitu. Oke. Jadi teman-teman, nah itu bedanya. Gampang, tapi kalau mau gampang lagi ya lihat aja nanti kalau buntutnya lebih panjang umumnya itu jantan. Nah, kalau agak pendek biasanya tuh betina. Biasa lah saya rasa ya. Iya. Nah terus kalau pada saat kita ngejodohin nih, itu umur berapa kira-kira tuh bisa jodoh tuh jantan untuk betinanya tuh? Umur jodoh untuk usia mapan penjodohan itu kurang lebihnya umur burung 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Yang mana nih yang jantan? Jantan betina. Oh, sama-sama. Jantan betina udah sama-sama dia udah punya birahi yang mapan ya untuk
penjodohan. Penjodohan nih. Kan kadang-kadang nih jantan sama betina kalau kita beli, kadang-kadang satu-satu nih. Betul. Nah, ngejodohinnya gimana nih? Ngejodohinnya nih caranya nih. Cara ngejodohin itu yang sederhana nih. Yang sederhana itu direndeng dulu. Ya, ini proses penjodohan mulai jantan dan betina di kandang soliter. Ini kurang lebih memakan waktu 5 hari sampai 1 minggu. Kurang lebih seminggu, tapi ya itu lihat juga situasi. Ya, bisa jadi 3 hari juga udah cepet kan, bisa, gitu bisa kan. Jadi ya. 1 hari juga bisa langsung dicampur. Kalau memang udah sama-sama birahi, ya, biasanya 1 sampai 3 hari 1 gitu sampai 3 ya. hari. Maksimalnya 1 minggu lah. Udah gitu baru salah satu gimana tuh dimasukin betinanya dulu. Betinanya dulu kita masukin ke dalam box ternak. Betinanya biar dia adaptasi dulu, adaptasi sama kandang, baru selang 1 hari jantannya dimasukkan. Tapi itu pun ketika betina dimasukkan, jantannya harus diperlihatkan. Jantannya diperlihatkan sama betina, direndeng juga di kandang. Kenapa perempuan duluan tuh? Karena biar adaptasi kan. Kadang ada jantan yang terlalu agresif, galak, ya? terlalu galak, dia terlalu overbirahi. Betinanya itu dihantam. Iya. Kita meminimalisasi kematian betina. Oh gitu ya. Tapi kan kalau udah jodoh berarti kan nggak seperti itu kan ya. Betul, nggak seperti itu. Tapi tetap kita selalu pantau dulu ya. Dalam penjodohan. Karena baru sih ya. Betul. Itu benar-benar full pantau. Ya. Itu biasanya kalau di jodoh nih di sakar ternak nih. Ya. Nah itu yang kita siapin apa nih? Yang perlu kita siapkan yang jelas harus menaikkan birahi jantan dan betina dulu. Birahi harus kita naikkan dulu dengan pemberian proto extra food yang lebih untuk menaikkan birahi 2 burung ini, jantan dan betina ini. Extra food ini seperti proto gitu ya. Ulat hongkong, jangkrik, dan ikan. Itu ada juga ikan. Ada juga ikan. Oh jadi di dalam kandang ternak itu kita isiin itu dulu nggak? Apa sarang nggak? Oh enggak, oh ya sarang. Kalau sarang dulu ya? Sarang itu kita sebar di bawah. Oh di bawah. Cuma tempatnya saja. Tempatnya saja kita siapkan. Jadi sarang itu nggak langsung kita siapkan di dalam tempat untuk anggremnya itu. Jadi semua sarang kita sebar di bawah. Jadi biar dia unjal sarang, si betina unjal sarang. Oke. Oh gitu ya? Ya. Oh jadi yang paling yang harus dipersiapkan tadi extra fooding ya, supaya yang betina sama yang jantannya birahinya naik ya. Betul. Dan itu hanya dilakukan pada saat masa penjodohan. Gitu. Extra food ini. Itu ngomong-ngomong nih, kalau satu kandang tuh habis biaya berapa sih? Satu sepasang nih. Satu pasang 1 hari antara 5.000 sampai 7.000. Oh, biayanya tuh? Biayanya. Waduh. 5.000 itu apa itu makanannya tadi? Jadi kita selang-seling per harinya. Oh gitu. Misalkan hari ini kita masukkan kroto. Kroto kurang lebihnya 3.000 atau sampai 5.000 cukup lah. Oh gitu. Satu hari. Lalu untuk jangkriknya sendiri sekitar 2.000 lah. 2.000. Udah 7.000 tuh ya? Ya. Tapi bisa juga kalau mau lebih murah lagi sangat bisa. Kita pakai ikan. Bukan lebih mahal ikan tuh? Enggak, kan kita cari di selokan depan rumah. Oh, ikan 1.000. Kalau orang Cirebon bilang ikan betik. Oh, ikan betik yang ada di selokan itu. Betul, itu malah gratis, murah meriah lagi. Murah meriah. Oh, jadi mau lebih irit pakai ikan. Tapi itu kan pada waktu saat penjodohan aja kan? Iya, saat penjodohan aja. Sebelum dia anggrem gitu ya. Betul. Memang pakai ikan itu bisa meningkatkan birahi juga ya? Cepat meningkatkan birahi juga. Oh gitu. Kadar mineralnya juga lebih tinggi juga. Oh jadi ikan itu pengganti kroto ya? Betul, pengganti kroto dan ulat hongkong. Oh. Karena kan kroto itu kan nggak setiap hari ada musimnya juga. Ada kalanya kroto itu langka di pasaran. Oh. Kita akan pakai ikan. Oh jadi teman-teman nih kalau untuk meningkatkan birahi pada waktu dia di dalam kandang ternak. Betul. Itu yang paling penting itu kroto, jangkrik, atau pasangannya lagi tambah lagi ulat hongkong. Nah tapi kalau andaikan kita mau irit, kalau kroto mungkin agak mahal atau tidak ada, atau malas nyarinya, atau gitu kan? malas kita beli. Betul.
cari aja ikan apa namanya? Ikan seribu. Ikan seribu. Ikan seribu. Kalau ikan apa di sini? Ikan betik Ikan betik kalau ikan Cirebon bilang mah. Nah, itu gratis ya, cari di depan rumah kok gitu. Kadang-kadang kan ada. Tapi awas nih Om, untuk pemberian ikan ini kan karena kita dari selokan, mungkin ada kalanya juga si ikan itu tercemar sama polusi air gitu kan. Dulu ya. Kita netralkan dulu di dalam bak itu, di dalam bak dibersihkan dulu lah. Ya, intinya gitu berapa hari. Betul, gitu ya. Selama 3 hari dinetralkan, baru kita berikan dalam keadaan hidup. Oh, dalam keadaan hidup. Oh, jadi itu nanti kroto. Kalau misalnya mau murah lagi pakai ikan yang tadi, itu biayanya pasti tidak sampai 7.000. Betul. Mungkin sekitar 3.000-an. 3.000. Paling yang jangkrik paling sama pur paling. Pur juga kalau beli pur yang setengah yang 250 kilo umpama yang 250 gram itu mungkin habis sebulan kali. Ya, betul. Nah, jadi nggak mahal sesungguhnya kalau lihat ternak murah ya. Betul, nggak asal mahal. tahu aja nih. Asal tahu triknya, asal tahu kita siasatnya, strateginya gimana biar caranya kos kita ternak murah itu tidak terlalu tinggi juga. Makanya antara 5.000 sampai 7.000 itu satu kandang. Oke. Nah, biasanya nih kalau sudah birahi itu kapan dia mulai bertelurnya tuh biasanya? Ciri-ciri paling gampangnya itu ketika di dalam box angkreman itu sarang udah penuh. Itu sudah pasti 100% betina itu bakal akan nelor. Tapi masih belum tentu jadi juga. Ada kalanya juga si telur itu kosong atau istilahnya zong. Ada kalanya juga ketika dari 3 telur yang saja 1 atau 2. Nah, tapi yang jelas ketika sarang udah ngumpul di atas, itu berarti sudah siap bertelur. Itu masaknya kurang lebih 1 minggu sampai 2 mingguan. Oh, nah itu netasnya berapa hari tuh? 21 hari. 21 hari. Maksimal ya itu kita cek 21 itu hari. Kalau di sini umumnya telurnya berapa biji? Telur rata-rata umumnya 3. Umumnya 3. Jadinya berapa? Jadinya paling sedikit 1. Paling sedikit 1, 3-3-nya juga jadi. Pernah waktu itu sampai 5 juga pernah. Oh, kadang-kadang malah 5 ya? Ya. Oke, jadi kalau 3 mah udah pasti ya? 3 udah pasti. Umumnya begitu ya? Umumnya begitu. Di sini ya? Betul. Nah dari netes itu kadang-kadang memang ada yang jadi 1, ada yang jadi semuanya gitu ya, tergantung nanti indukannya dan cara kita merawat. Nah gitu. Ini anakan yang udah jadi, ini dari anakan kandang 5. Dari anakan kandang 5, kebetulan telurnya 1, anak tunggal. Ini prediksi kuat sih jantan. Oh, ini anakan kandang nomor 5 1 jadinya ya? Ya, ini rencana hari ini kita pakaikan ring. Oh gitu ya. Nah dari sini ada perawatan lain? Dari sini nanti kita ada beberapa tahap, karena burung ini kan ketika masih diloloh dia kemungkinan besar dia akan jinak. Sedangkan kan murai di sini dia nggak akan kita jinakan gitu. Kita akan bikin dia liar seperti di hutan. Dia bisa olahraga juga di dalam biar kondisi tubuhnya juga fit, biar dia ada tenaga juga. Nanti kita bisa lihat di kandang pembesaran. Jadi ada kandang dari kandang ini ya dipindahin ke kandang ya loloan ya. Oh, dikasih makan sendiri ya. Dia bisa makan sendiri, kita pindahkan ke kandang box besar. Oh, sudah bisa makan sendiri baru dipindahkan. Iya. Oh gitu ya. Kandang pembesaran ya namanya. Iya, kandang pembesaran. Oh iya, di mana tuh? Kita di sana, nanti kita ke sana. Pembesaran ya. Ini kita bilang kandang pembesaran. Jadi fungsinya di sini murai-murai muda ini, murai-murai trotol ini kita taruh di sini biar dia supaya olahraga, fisiknya juga terlatih.
dia bisa terbang ke sana sini dan timbulnya dia akan liar, timbulnya akan liar, dia tidak jinak, tidak manja. Ini usia 4 bulan. Usia 4 bulan. Oh, ini usia 4 bulan. Usia 4 bulan. Sudah bisa makan sendiri ya? Ini sudah bisa makan sendiri. Ketika kita lepaskan di sini itu anakan ini sudah bisa makan sendiri. Udah bunyi belum ya? Ini masih belum kita pantau. Nanti ini kemungkinan besar ketika dia udah mau dorong ekor, sudah dia lepas throttle, baru kita masukkan ke kandang kotak. Oh, kalau di sini belum bunyi? Di sini belum bunyi, belum kepantau, belum kepantau. Dan ini pun masih gambling. Jantan betinanya masih gambling. Iya. Belum tahu perempuan lagi ya. Perempuan lakinya, hanya baru sekedar feeling aja. Tapi saya dengar di ternakan ini ada yang poligami. Betul. Nah itu gimana? Poligami kita terapkan itu? sebetulnya. Soalnya ini irit lagi ya, nih. Kan irit lagi, betul. Cukup perempuannya 2, lakinya 1. Iya, betul. Karena kalau yang tadi kan sepasang. Nah ini irit nih lakinya. Oh, jantannya 1, betinanya 2. Ya. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi kita pahami dulu karakter si jantannya dulu. Nah, ketika si jantan ini agak agresif, ketika dikawin 1 dirasa masih kurang, kita kasih 2 betina. Sebetulnya kita kasih pola pertama itu 2 betina dan 1 jantan kita masukkan penjodohannya. 2 betina dan 1 jantan itu kita masukkan dalam 1 kandang box. Oh. Tahapnya tetap di soliter mereka masing-masing. Jantan di kandang soliter itu diapit kanan kiri oleh betina. Oh gitu. Jadi jantannya di sini ya, betina kanan kiri, betul. Itu di kandang soliter. Ketika kita melihat ya, jantan itu merayu 2 betina sekaligus, berarti ini sudah agak mumpuni nih untuk pas untuk dimasukkan ke kandang ternak. Awalnya kita 2 betina dan 1 jantan kita masukkan jadi 1. Oh, jadi 1 awalnya. Awalnya itu ternyata yang bertelur itu hanya 1 betina. Oh, yang bertelur cuma 1. Betul, yang bertelur hanya 1. Yang 1 betina ini nggak bertelur sampai 1 bulan kita tungguin itu nggak bertelur. Akhirnya strategi kita ubah strategi baru. Gimana tuh? 1 betina dan 1 betina itu kita pisahkan kandang, kita masukkan ke kandang A dulu yang jantannya. Dia untuk sampai ngawin di kandang betina yang pertama. Sudah bertelur, sudah angkrem, udah angkrem, baru kita cabut jantannya, kita pindahkan ke betina yang satunya. Oh, gitu. Dan alhamdulillah strategi ini berhasil bikin dua-duanya ini bertelur. Oh, aduh, gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau mau irit lagi ternak murai, ya seperti itu. Cukup lakinya 1. Cuma cara penjodohannya jangan salah, ya. Jadi kandang soliter yang itu 3-3-nya ditempel tuh, tapi tetap kandang soliternya masing-masing cuma ditempelin, dijodohin. Nah, kelihatan sudah agak jodoh. Nah, coba di 1 kandang ternak. Ternyata kalau nggak berhasil, ya terpaksa dipisah. Jadi artinya perempuannya itu di masing-masing kandang ternak. Betul. Jadi kandang ternaknya ada 2, perempuannya juga sendiri-sendiri. Nah, begitu yang 1 sudah sampai bertelur, baru si jantannya dipindahkan. Pada saat perempuan anggrem, nah si jantan dipindahkan, suruh nelorin yang satunya lagi. Nah itu kan diirit juga. Oh jadi gitu ya. Jadi untuk mensiasati ternak murai irit itu yang pertama dari makanannya bisa. Betul, dari makanan bisa. Jadi nggak usah pakai kroto, ya sekali-sekali diselingi sama ikan. Dan hongkong. Nah itu berarti kan sudah mengurangi biaya. Nah mau irit lagi, ya berarti pakai ikan. Iya enggak, kalau mau irit lagi, ya terus poligami. Irit lagi poligami ya. Irit lagi tuh, jadi indukannya nggak perlu banyak, itu yang lakinya kan. Sekarang burung murai lumayan kan? Lumayan untuk jantan produkan siap itu bisa di atas 5.000. Wah itu minimal loh 5.000 kalau yang udah siapan itu jantan. Makanya apalagi yang udah juara, bisa-bisa nolnya nambah tuh. Bisa nambah 1, bisa nambah 2. Nah itu masa nolnya nambah lebih berat lagi. Nah jadi teman-teman yang pengen beternak, ya coba-coba deh dulu dengan 1 kandang, hitung kosnya, ya gitu. Kalau di sini di ternakan apa MBF ini sehari bisa 5.000, itu paling murah 5.000. Nah itu makanya
teman-teman coba siasati seperti di ternakan ini tadi ya. Dan kemudian kalau mau irit lagi, udah beli perempuannya aja, dijodohin lagi, habis ternak yang satu lakinya dipindahkan dengan satunya lagi. Nah gitulah kira-kira. Tapi 5.000 pun Om, itu hanya kurang lebih maksimal 2 minggu. 5.000 itu karena ketika burung sudah bertelur, sudah kawin, itu justru kita kendalin pakannya. Itu hanya jangkrik saja dan pur. Proto dan ikan dan ulat hongkong itu kita buang gitu. Kita nggak berikan gitu. Oh jadi teman-teman ternyata 5.000 itu juga pada waktu masa Penjodohan sebelum dia bertelur. Betul, gitu kan, betul. supaya birahi naik. Ya. Nah kalau sudah dia udah bertelur, pasti makanan berkurang lagi, nggak pakai lagi kroto tuh, nggak pakai ikan lagi, hanya jangkrik sama tuh. Murah lagi. Lebih murah lagi. Jangkrik itu diperkirakan di sini sehari bisa 1.000 sampai 2.000. Betul. Sehari loh. Ya paling-paling kira-kira kalau dihitung satuannya antara 40 ya. sampai 50 Ya, jangkrik betul, lah betul. sehari. Nah itu kalau di pasaran bisa kita 1.000 sampai 2.000. Kan murah lagi tuh. Murah lagi. Nah anaknya berapa duit tuh? Anakannya Kalau dijual? kalau standar kita jual umur 2 bulan Om. 2 bulan. Sekitar 2.000 sampai 2.500. 2.000 sampai 2.500 Ya. 2 bulan. Ya. Nah itu. Jadi hitung sendiri deh Ya. ya. Yang jelas kalau memang ini teman-teman mencoba dan berhasil, saya rasa nggak akan rugi. Betul. Jadi ternakan murah saya bilang mahal, iya kan? Murah kok. Siapa juga bilang susah. Ternyata di ternakan apa ini? NBF. MBF sudah jadi. Alhamdulillah. Itu dan sekarang ini anakannya ada berapa nih? Kira-kira nih? Total berarti yang masih di Lolo itu 1, kemungkinan besar kita angkat 5 hari ini, 5 dari sarang, dan di kandang pembesaran itu total ada 6. Nah, 6 itu setiap bulan atau? Ya, setiap bulan. Setiap bulan minimal 6. Minimal 6 tuh. Nah, begitulah coba 6 kan lumayan. 6 dikali 2.000 atau 2.000 itu udah bisa dijual kalau udah 2 bulan loh. Ada kadang-kadang masih di Lolo aja udah mesen duit dulu, udah nih duitnya duluan nih. Nanti udah bisa makan ambil. Wah, itu udah enak tuh. Ya. Mas Ical. Siap. Ah, suka dukanya kalau ternak murah ini apa nih? Yang nggak enaknya aja lah. Kita bicara yang nggak enak ya Om. Iya. Kita kalau bicara nggak enaknya itu misal dalam tahap proses penjodohan ya Om. Proses penjodohan ini entah jantan terlalu galak gitu kan, betina sangat ada besar kemungkinan dibantai. Ya dibunuhlah sama jantan. Itu yang mungkin hal yang hampir sebagian peternak murai alami, itu betina mati oleh jantan. Nah terus ada kalanya juga telur itu nggak selalu sempurna ngisi gitu, nggak selalu sempurna ngisi isi anakan gitu. Ada kalanya juga zong. Ya zong itu kan pasti kita apa nih yang jadi penyebab telur ini nggak jadi gitu kan? Apakah dari faktor cuaca juga bisa jadi, faktor murai itu stres, ada kegiatan aktivitas yang berisik mungkin di luar rumah yang bikin murai stres, itu bisa jadi pemicu juga sih sebetulnya. Di situ. Oh jadi bukan berarti nggak ada masalah ya? Bukan berarti nggak ada masalah. Setiap apapun itu masalah pasti ada. Cuman dari segi hitung-hitungannya masih oke lah. Masih oke. Secara masih dari sisi hitung-hitungan yang tadi udah kita jelasin tadi sama Om Kris, itu masih sangat masuk sih, masih worth it banget. Hambatan, masalah pasti hambatan ada masalah ya. pasti ada, tapi masih bisa tertutupi. Masih oke ya. Banyak untungnya gitu ya. Siap. Oke deh, nanti mudah-mudahan nambah terus. Amin. Terima kasih. Sukses. Terima kasih. Terima kasih. Oke deh teman-teman. Saya rasa begitu dulu ya. Mungkin lain waktu kita lanjutin lagi. Semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.